Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Iqbal Kurniatullah Kumaini. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang materi ke-12 dari mata kuliah pemrograman web 1. Dosen pengampunya ialah Pak Sepriano MKOM. Baiklah, langsung saja. Pertama sih ya, kalau untuk localhost saya menggunakan SEM ya. Nah, untuk SEM ini dia. Ini udah terinstall kan ya. Ada di tata cara di video yang saya pertama dan ini video yang kedua. Ini nanti di start dua hal tersebut ini Apache dan MySQL untuk menjalankan localhostnya. Setelah itu kita buka materi yang pertama. Untuk materi yang pertama kita membahas tentang membuat statement pemilihan if di HTML. Sini yang pertama satu kondisi, bentuk umumnya if kondisi statement. Tuh. Prinsip kerjanya adalah perintah di atas akan dikerjakan apabila kondisi bernilai true atau fakta atau benar. Sedangkan jika kondisinya salah, maka statementnya di atas tidak akan dikerjakan. Nah, kita lanjut. Kita buka Sublime Text. Di sini saya sudah bikin file yang pertama. Ctrl O, open file. Kita harus meletak, kalau kita ingin menjalankan localhost, kita letak di SEM. Kita buka SEM, hotdocs. Nah, dalam hotdocs ini, saya rasa saya kehilangan file saya. Wah, ternyata namanya udah ganti jadi new folder. Kita ubah dulu nama new foldernya ini karena tidak menyamankan mata. Back. Kayaknya ada error ya. Nah, kita buka SEM, hotdocs. Nah, di sini kita ubah namanya. Kita rename menjadi pertemuan ke 12. Oke, bisa kita buka. Nah, ini kita open file ini. Open. Ini saya sudah bikin kerangka awalnya. Di sini kalau kita bikin yang pertama, satu kondisi itu kayak gini. Yang pertama-tama bikin nilainya. Karena di sini yang lebih mudah nilai gitu untuk dipahami. Nilai di sini kita letakkan berapa? Coba kita letakkan 80 ya. Habis itu baru kita bikin if, enter, kondisinya. Kondisinya di sini kondisi yang berjalan. Kodenya nanti jikalau telah memenuhi syarat. Kalau untuk yang berjalan itu 80, harus nilainya harus 80. Ntar di sini nilainya lebih besar sama ke 80 atau lebih besar. Coba gitu sini gitu bikin 80. 80 baru di bawahnya kita untuk panggil perintahnya, codingannya atau apa echo. Saya sedikit kurang paham gitu penjelasannya. Ntar echo nilai Anda adalah hop, lewat, nilai Anda adalah, kita kasih spasi, kasih dot. Di sini kita isi dengan ini apa, nama dolar. Saya nyebutnya ini dolar ya, karena saya punya bahasa sendiri gitu untuk memahami ini. Nilai dolar, alamat Anda lulus. Bikin
Salam, selamat Anda lulus. Oke, Ctrl S dulu. Besok kita buka nih. Sini kita buka. Welcome to SAM dashboard. Nah, di sini kita isi kalau kita ingin memunculkan localhostnya, filenya apa namanya tadi? Kita bikin pertemuan ke-11 kan. Kita pakai caps huruf besar, pertemuan ke-12. Enter. Nanti di sini dah dia masuk langsung. Hostnya filenya bisa kita jalankan. Nilai Anda 80, selamat lulus. Ini bernilai true. Dia akan berjalan jikalau sesuai dengan kondisi yang ada di if. Tapi jikalau dia bernilai false, kita bikin di bawahnya aja deh 79. Ctrl S. Ctrl S. Mundur. Dia tidak akan keluar apa-apa karena dia tidak memenuhi persyaratan. Persyaratan untuk kita memanggil ini adalah nilainya harus 80. 80 pas atau ke atas. Tapi jikalau di bawah, dia tidak akan muncul. Nah, kita coba lagi nih. Ini kan kita ingin memunculkan kalau dia nilai dia false false atau true itu bisa muncul. Kita tambah dengan else. Di sini kita tambahkan else. Nah, di materi Bapak sudah ada. Saya sudah baca-baca dulu jadi agak keceplosan. Nah, satu kondisi dengan statement alternatif. Nah, maksud dia itu jikalau nilai dia memenuhi, maka yang keluar yang bernilai itu, jikalau dia tidak memenuhi, yang keluar adalah timbangannya. Kalau bahasa saya itu seperti timbangan gitu. Kalau yang nilai dia true, ini yang keluar. Kalau nilai dia false, ini yang keluar. Seperti ini. Ibarat tuh, nah di sini ada penjelasannya nih, dibaca aja sih, pasti paham. Pernyataan else merupakan bagian dari pernyataan if. Else digunakan untuk memberikan alternatif perintah apabila kondisi bernilai salah. Nah, jadi maksud dari ini, jikalau nilai dia itu, ini if kan, di sini kita jelaskan. Misalkan di sini 80 pas, yang keluar nanti adalah yang bernilai true. Sedangkan else, jikalau nilainya di bawah dengan kondisi ini. Ups, maaf, artinya saya terbawah ter save namanya terkurung. Nah, di sini. Jikalau nilai dia itu bernilai false atau salah, nanti yang keluar adalah di bagian else. Nah, kita bikin else save ini enter. Di sini kita bikin echo ya. Di bawah ini biar langsung aja echo string nilai enter Anda ada enter, kita kasih dot, kita kasih gambar dolar and enter dot, habis itu kita kasih spasi, kasih titik, kita kasih penutup atau apa sih, saya kira penutup kan. Maaf Anda tidak lulus. Nah, di sini kita kontrol S. Di sini yang keluar maka akan yang di atas yang bernilai true. Ini akan berjalan, ini akan timbul dan ini tidak akan timbul. Nah, mari kita coba lah ya kan. Kita cek di sini. Kembali pertemuan ke-12. Dia kan muncul dia. Seandainya jikalau kita rubah nih angka di atas ini. Kita rubah, taruhkanlah jadi yang di bawah dia sedikit 79. Kita kontrol S, yang keluar makanya akan yang di else ini. Perintah alternatif gitu. Ini maaf Anda tidak lulus. Jadi ya gunanya else ini adalah ya seperti yang dijelaskan di dalam.
Ini merupakan bagian dari if, else digunakan untuk mengeluarkan perintah apabila kondisi bernilai salah. Yang ketiga, di sini kita dua kondisi atau lebih dengan statement alternatif. Untuk umumnya seperti ini ya. Statement alternatif. Jika pernyataan else memberikan alternatif pilihan kedua, maka untuk pernyataan else if dapat digunakan untuk merumuskan banyak alternatif pilihan lebih dari dua pilihan. Buatlah script di bawah ini. Kita buat dulu, nanti kita paham. Oh, maksud dari ini ya, nilai nih kita bisa milih kan nilai dia di indeks A. Indeks A ini tergolong dalam 80 sampai 100. Jikalau nilai dia ini 80, maka yang keluar seperti ini. Nah, ini bukan B. Kalau dia nilai 80, dia tergolong dalam A. Dia menggolongkan gitu untuk mengeluarkan. Else if nilai 65 atau 75, berarti B, indeks B. Kita coba aja bikin dulu ya. Di sini space. Di sini coba kita samakan aja ya, 75. Itu kita enter. Indeks. Ya tidak begitu tahu ya indeksnya apa gunanya. Indeks ini seperti penggolongan gitu. Menggolongkan nilai menjadi satuan. Coba kita pahami sedikit. Nah, indeks. Tapi kalau mau kalimatnya lain sih bisa. Contoh ini bukan indeks. Contoh ini golongan B kan, kita bikin golongan. Karena ini cuman bahasa biasa aja gitu. Tidak ada yang lebih. Di sini saya kasih dan seperti ini, indeks nilai 80 kurung save, dan kita buka kurung nilai, enter. Dengan 100 kurung ya. Nah, setelah indeksnya berapa di sini, nah, dari ini aja lah, malas ya nambah-nambah yang seperti dah tanggung gitu kan. Tambah gini aja, salah nih. Ininya pula di atas, turunkan ini, ntar dia membungkus pula ini kan, bungkus itu indeks. Jadi di dalam kita bukan indeks, kita bikin golongan. Golongan dari if ini apa? Golongan dari nilai 80 ini apa? Kita kasih, kita panggil dulu golongan golongan tambah pula golongan apa ya, satu aja kan, golongan satu. Coba-coba aja nih kan, golongan satu. Salah. Nah, ini golongan satu, tambah lagi else if. Kondisinya apa di sini? Kondisinya pertama kita bikin ini dulu, kita tambah lagi di sini. If-nya di sini nilai, kita panggil n,
enter nilai dan 65. Sebenarnya sih kita bisa Ctrl C saja untuk mempermudah gitu ya. Ini kita panggil lagi nilai kita beri di sini 79 ya. Tidak perlu kita beri lagi 29. Bawahnya ini code. Di sini kita isi golongan dia. Sini kita isi golongan 2 sama dengan 2. Sebelum itu saya ingin melihat tugas ini sambil kita berjalan, kita kontrol C aja ini, log, kontrol C, sending tugasnya tidak pakai batas waktu ya, tidak masalah. Jadi kita berlama-lama di sini juga tidak apa. Kontrol V, ini 4 ya, kita sesuai dengan yang ini aja. Ini 1 2 3 ya, maaf ini berlebih sepertinya. Log ini backspace. Di sini kita else kan, else. Ini yang kemarin. Oh, oke. Iya, Bang. Siap, Bang. Tusuknya lebih. Iya, Bang. Tadi saya ini di depannya. Oh, iya. Ada apa-apa, Bang. Di sini. Ya? Iya, Bang. Di sini kita kasih LC. Kita kasih buka string atau buka apalah namanya, ini saya kurang tahu juga. Sini kita indeks kan, maaf, di sini golongan ya, golongan enter sama dengan di sini kasih strip. Tidak tahu apa gunanya ya, saya juga bingung. Wah, jangan lupa ini titik komanya. Saya sih lihat itu semikolon ini. Koma. Di sini kita rubah aja di sini. Karena nanti kalau diketik satu-satu lama. Ini 0, 79-nya ini 79 ini 64 ya. 64. Sini yang terakhir 0 ya. 0. Kasih angka nilainya 0 sampai ke 49 karena di sini 50. 49. Nah, kita ganti golongannya. Ini 1 2 berarti ini 3 ya. Ini 3 dan ini 4. 4. Nanti kita kasih perintah untuk memunculkan echo. Ini perintah untuk memunculkan kalau nggak salah sih. Enter. Stringnya nilai Anda adalah sini kita kasih spasi, kita kasih dot, kita panggil nilai. Ini untuk memanggil nilai, spasi dot, kita buka ini terus dengan golongan. Di sini nggak kelihatan ya. Di sini kok saya rasa saya tidak juga kelihatan gitu. Dengan golongan. Oke, sudah paham. Dan golongan spasi dot terpanggil golongannya, golongan enter. Maaf,
enter golongan titik koma, kita kontrol S terus kita jalankan. Di sini kita kontrol tanggal, jalankan. Ups, ada yang error di token if line 10. Di sini line 10 nih if ada yang error di line 10. Kita lihat apa yang berbeda dari penyebabnya. If nilai dan indeks A 10, artinya ini sudah sama nilai kan. Ups, ternyata di 9 ini kita kelupaan dengan titik komanya. Kita kontrol S, ternyata ada yang salah. Kalau salah sedikit saja dia tidak mau jalan. Nah, di sini dia ada golongan 2. Kalau kita pengen manggil golongan 2. Kalau kita ingin manggil golongan 1, kita letak nilainya 80 sampai 100. Kita letak aja 80 pas-pasan sini kan. Kita kontrol S, terus kita jalankan di sini. Golongan 1 yang keluar. Kalau dan begitu seterusnya. Kalau kita ingin manggil golongan 3, kita 50 sampai 64. Jadi kalau kita ingin panggil golongan 4, nah, kita antara 0 sampai ke 49. Nah, begitu. Terus kita lanjut ke materi selanjutnya. Ini sudah. Terus di sini cara membuat statement pemilihan switch di PHP. Karena untuk mengatur unlock program berikutnya dia adalah switch. Salah satu keuntungan switch adalah ada bisa langsung evaluasi satu statement dan memerintahkan aksi dalam jumlah yang lebih banyak. Bentuk umumnya seperti ini ya. Umumnya dan sini kita lihat. Nah, contohnya ya penggunaan statement switch. Kita cek nih, kita bikin yang seperti ini, case 0, case 1. Kita blok dulu ini ya, kita hapus. Ke sini sudah, kita hapus ini. Videonya kita juga hapus. Paste. Di sini nilainya 6. Jadi kita jelaskan dulu saja. Nilainya 6. Di sini adalah nilai tidak akan terpanggil, tapi tidak akan terbilang gitu, tidak akan keluar kalimat, dia tidak akan tergolong seperti ini, tidak akan 0 1 2 3, tidak ada, karena di sini 6 tidak ada nilai, kosong berarti. Coba kita coba aja dulu, kita jelaskan mulai dari ya dia ada gitu. Sini kasih nilai di sini 6, nilai sama dengan 6 ya. Di sini Bapak bikin 6, kita bikin 6, koma, enter, switch, enter, switch variable. Sini yang tidak kita gunakan default ya, default break. Ini kita tidak menggunakan ini, jadi kita hapus saja ini. Backspace, breaknya kita masih pakai. Di sini switchnya di dalam nilai, enter, nilai, cache-nya 0, value-nya. Value itu saya lupa juga apa arti value ya. Saya ikuti perintah saja di sini. Bilang paham sih, paham-paham sedikit saja. Sama lah. Rada-rada masih belajar gitu. Terbilang 0. Oke. Terbilang sama dengan
caps lock saja sama kayak bapak nol. Oke, jangan lupa titik koma, nanti jadi salah lagi gitu. Ini minum bentar. Oke, break. Berarti kalau ini nol, dia berhenti, tidak ada lagi. Breaknya kan untuk memberhentikan gitu, tidak berjalan lagi. Saya juga masih sedikit kurang paham ya. Kita kontrol C saja ini. C. Habis itu enter, kontrol V. Artinya error nggak? Gak error ya. Dan ininya aja yang kurang rapi. Ini kurang rapi. Ya, di situ aja yang kurang rapi. Terus kita enter ini. Pasti kita kontrol V lagi. Ini sampai cache-nya 5 ya. Per 3, 0, 1 sampai 5. 6 berarti. 6, 3, 1, 2, 3. Ini kenapa cache-nya kosong ya? Artinya ada error. Ada yang nggak pas gitu saya masuknya. Oh, ternyata ini. Letak di sini. Save. Untuk ini. Enter. Express. Copy. Nah, enter. Copy. Ini sudah jadi 0, 1, 2, 3, 4. Baru 4 ya. Enter. Copy. Enter. Ups. Error ya. Artinya ini terbilang backspace ini. Tidak. Ini udah sepertinya 3, 3 udah. Sini kita bikin angkanya 1. Backspace 2, 3, 4, 5. Di sini kita ganti. Oh, ternyata ada yang menyelinap di sini ya. Hapus dulu. Nah, sudah. Di sini kita bikin sama seperti Bapak. 1, 2, 3, 4. Di sini kita bikin 5. Nah, di sini kita kontrol S. Kita lihat dulu. Ada yang salah kah? 6. Tidak akan keluar dia. Tidak. Ternyata saya ada yang lupa. Sorry. Maaf, sebenarnya saya kurang konsen tadi ya. Econya ketinggalan saya. Astagfirullahaladzim. Ternyata saya melupakan sesuatu hal yang penting. Kata perintah untuk memunculkannya tak ada gitu. Default masih dipakai ya. Default terbilang. Astagfirullahaladzim. Saya jangan hapus defaultnya tadi. Case 5 kita sini kita bikin default. Default. Terus maaf di sini huruf besar semua. Default. Spasi ya. Wah, terbilang enter. Ini maksud default nih ya, kalau tidak ada di antara ini, maka yang keluar terbilang tidak ada nilai. Kalau kita bikin nilainya kosong, atau jangan itu aja sih, kita bikin yang lain. Terbilang, terbilang
kan, angka tidak terdefinisi. Oke, kita bikin kayak gitu aja. Nah, jangan lupa semikolonnya. Nah, saya semikolon nih. Kita bikin perintahnya lagi. Perintah untuk memanggil show ter bentuk terbilang dari angka. Mulai ter adalah nanti di sini terbilang koma pas bilang adalah terbilang. Ya udah, di sini sudah, kita kontrol S, kontrol cancel dulu ya, kontrol S udah. Oh, ini baju bapak nih. Habis itu kita buka localhost-nya, lihat keluar dia ada tidak terdefinisi. Ini pengcustoman default tuh untuk kayak misalkan dia nih kayak tidak gimana gitu ya, default tuh apabila perintahnya tuh kayak tidak tergolongkan dalam yang terurutkan, jadi dia yang keluar yang itu yang default. Coba kita rubah. Nah, coba kita rubah tadi kan. Itu turun kan nih localhost-nya. Coba seandainya kita rubah ini angka menjadi 5 lah ya. 5. Kita kontrol S. Terus kita lihat di sini perubahannya. Nah, 5 dia adalah bentuk terbilang dari angka 5 adalah 5. Kalau kita ingin nambah 6 atau kita ingin masukkan 6 yang tadi, kalau merasa kita memang sayang dengan 6, nah di sini kita ganti yang 5 kita bikin 6, di sini kita ganti 6, dia akan terbilang 6. Kita kontrol S, nanti kita lihat di sini kalau kita pengen 6 nya keluar, nah 6 walaupun 5 nya dihilangkan gitu, seperti itu materi yang selanjutnya. Lihat lagi nih, perulangan ya. Nah, di sini perulangan. Kita mengeluarkan angka sampai 9. Di sini kita baca dulu ya, perulangan. Statement pemilihan berguna untuk menentukan statement mana yang akan dieksekusi yang didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu yang didefinisikan. Tanam terus datang ini. Jika kondisi terpenuhi akan bernilai true, maka statement yang terdapat dalam blok bersangkutan akan dieksekusi. Sebaliknya, jika kondisi bernilai false atau tidak benar, maka statement yang di dalam blok yang bersangkutan akan dilewati, tidak dieksekusi. Dan program akan melanjutkan pengecekan kondisi kedua atau statement alternatif jika ada. Kalau ada. Kalau tidak ada statement alternatif, ya nggak keluar. Cara membuat perulangan while di PHP. Konstruksi while digunakan untuk menjalankan statement pada blok pernyataan secara berulang-ulang. Selama syarat terpenuhi, dalam praktiknya, perulangan tersebut akan mengevaluasi blok pernyataan selama kondisi bernilai true dan akan berhenti apabila kondisi bernilai false. Artinya syaratnya yang digunakan berkorelasi terhadap statement. Salah satunya prakteknya seperti itu. Salah satu prakteknya saja ini kan. Pokoknya seperti ini. Mungkin kita buat. So, kita hapus dulu ini ya. Di sini saja kita hapus. Blok. Sampai ke echo ini aja. Tuh. Ininya.
kita backspace. Nah, ini kita klik A. Ups, A kecil bisa, semua huruf bisa untuk A sama dengan. Tapi ingat, jika kita ingin mengganti angka lain, contoh kita pengen I sama dengan 1 ya kan? 1 titik koma. Terus kita enter nih. Kita enter lagi. Ini di atasnya while. While enter. Kondisi dari while itu apa? Sini I dari I kecil daripada 10. Berarti 10 tidak akan keluar. 10 kan. Anggap aja kayak gitu. Karena itu pemahaman dari saya sendiri. Perintah untuk memanggil. Echo. Ter. String. Di sini echo-nya kita panggil A. Bukan A ya. Maaf. I. I. Dot. DR. Dalam ini BR. Kok di luar, maaf. BR. BR ini untuk baris. Baris-baris, jadi dia tuh turun gitu. Baris, pokoknya sudah. Jangan lupa ini. Saya juga udah paham nih, kenapa ada tambah-tambah seperti ini. Maaf lah kan, namanya juga belum pakar. Enter sini, maaf saya salah enter tadi. Terus kita klik I plus. Coba kita tambah. Apakah akan berubah hasil kalau kita tambah ini satu lagi? Kita Ctrl S. Kita Ctrl S, kita cek di sini. Lah, error. Token ini salah. Oh, ternyata mungkin ada yang salah dari saya ya. Kita cek dulu. Ini line keberapa salahnya tadi? Line ke 11. Line ke 11 salah. Ini ternyata yang salah ya. Nah, line ke 11 salah. Mungkin kita tidak bisa nambah plus-plusnya 2. Nah, cukup 2 plus-plus saja, 3 tidak boleh. Kalau kebanyakan plus-plus mungkin ada yang plus lagi gitu. Kalau dia 2 plus dia jalan gitu. Jadi saya tidak paham apa maksud plus-plus itu. Plusnya 3. Sekarang kalau plusnya 2 di jalan. Dia I bergolong 1. Dikenal yang 1. 1 sampai lebih kecil dari 10. Tandanya kalau I. Kalau untuk sampai itu saya nggak tahu juga kan. Kalau kita bikin 11. Itu dia akan 10 akan terdenif. Kita Ctrl S. Kita ulang ini. Nah, sampai 10 masuk angkanya. Tapi kalau kita coba-coba nih ya. Kita coba-coba. Nah, di sini. Kita kasih yang seperti ini. Kita Ctrl S. Apakah yang akan terjadi? Apakah error? Nah, sepertinya error ya. Tidak bisa. Tidak bisa coba-coba di sini. Di yang ini cuman. Nah, aku rasa ini lebih kecil dari apa? I lebih kecil dari besar. Atau I cuma sampai di bawah dari 11 10. Saya mungkin masih perlu pemahaman lagi gitu untuk bisa kayak merombak-rombak gitu kan. Di sini dia tidak mau berjalan lagi. Oh, belum saya kontrol S. Maaf. Saya kira kenapa tidak mau berjalan. Ternyata belum saya kontrol S. Di sini telah bisa geometri ini. Terus cara membuat perulangan do while. Perbankan saya agak sakit ya. Saya tidak tahu kenapa agak sakit kerongkongan saya. Ini cara membuat perulangan do while.
Perulangan do while sangat mirip dengan perulangan while, kecuali kebenaran ekspresi diperiksa pada akhir setiap iterasi. Ini literasi atau iterasi, tapi di sini iterasi, bukan di awal. Perbedaan utama dari loop sementara reguler. Loop sementara reguler berada bahwa iterasi pertama dari do while di jam ini berjalan x ada yang ekspresi kebenaran hanya dicentang pada akhir iterasi. Padahal mungkin tidak selalu berjalan dengan loop sementara reguler. Ekspresi kebenaran diperiksa pada awal setiap iterasi. Jika ia mengevaluasi ke fase sejak awal, eksekusi loop akan segera berakhir. Berarti tidak berjalan. Tidak akan berjalan ya. Ya, tidak akan berjalan gini. Cara membuat program Word di PHP kita, pertama kita bikin dulu ini ya. Di sini i. Nah, kita bikin a saja ya. Bikin a sama dengan 1, a sama dengan 5 di sini ya. Bikin a sama dengan 5. Setelah 5, oh kita hapus ini while tak. Artinya kita perlu kasih di sini while kan. Sini kita ikuti aja ya, Mbah, perintah di dalam ini. Di sini kita ikuti, kita hapus dulu ini. Terus ya, kita hapus ini while kita ganti nih jangan pakai i. Space tujuan dia 6. 6 di sini kita ganti-ganti dikit saja ya. AI5 di sini kita masukkan do buka string, ini kita backspace, sini kita kasih echo. Sini dia ada pakai string ini ya. Pakai string ini dolar, sini kita kasih a. Habis itu kita Ctrl S, kita cek ulangannya. Nah, di sini ada yang tidak benar di line 9. Kita cek di line 9. Di line 9 apa yang salah? Oh, ternyata kita tidak ada penutup. Ya, penutup kita enter, kita tutup dulu ini. Tutup, kita Ctrl S. Lalu aja saja yang saya ada yang lupa ya. Syntax error token di line ke-12, ada yang salah lagi. Sini kita save, kita tutup. Kita enter ini. Nah, Ctrl S, apakah dia mau bekerja atau tidak? Tidak juga. Nah, berarti ada yang salah di sini ya, ada yang berbeda mungkin dari Bapak. Oh, ternyata kesalahannya di sini. Kita letak penutupnya di sini, yang di bawah while. Ctrl S. Kalau udah kayak gini, berarti dia baru mau berjalan. 5 tergolong kan. Seandainya nih, kalau kita ganti angka 5 ini ke angka 7, apakah dia keluar atau tidak? Maaf saya sedikit kurang sehat. 7 dia akan error. Nah, kalau sudah error seperti ini, kita refresh ulang. Tutup. Udah bisa itu. Kalau ada error kayak gitu.
Terus kita ganti ini ke yang tadi ya, pertemuan ke vlog, pertemuan ke 12, enter. Kita buka ini, tunggu, sebelum kita buka kita ganti ini, karena di sini angkanya tidak boleh lebih dari 6. 6 bisa, 6 kurasa tak bisa, 5 saja. Kita ikuti aja, Ctrl S. Nah, di sini kita baru kita buka lagi. Oke, udah kita buat prompt the while. Maaf, saya sedikit agak sehat lagi. Ya nih, tiba-tiba tidak sehat aja gitu. Cara membuat perulangan for di PHP. Jadi konstruksi for digunakan untuk looping atau mengulang statement pada blok pernyataan selama syaratnya terpenuhi. Hanya saja syarat yang diperlukan memiliki 3 komponen PHP. Komponen PHP menyebutnya sebagai ekspresi export. Berikut bentuk dasarnya. Ya, dasarnya ada di sini. Ekspresi satu adalah inisialisasi awal di sini ya. Di setiap iterasi proses pengulangan ini yang dieksekusi paling awal adalah kedua adalah kondisi syarat. Eksekusi berikutnya ekspresi 2 dievaluasi jika bernilai true maka kan, jika false maka looping dihentikan. Sepertiga perubahan nilai terakhir, sepertiga dieksekusi. Eksekusi itu berupa penambahan nilai atau pengurangan. Contoh script di bawah ini, contohnya seperti ini. Kita bikin semua ya. Terus dulu ini ya. Udah saya merasa demam gara-gara perubahan cuaca ya. Untuk gini tak perlu kita klik itu, kita kasih gini aja. Contoh satu, enter. Kita kasih for di sini nih, expert yang pertama nih ya. Jelaskan tadi for dan ada nilainya ini. Hapus ini, lalu simbol ini saya tidak tahu, nanti search aja ya. 10 sesuai struktur saja, kita tambah-tambah buka di situ code-nya, kita pakai untuk panggil echo kita hapus. Contoh satu, contoh enter. Satu, komanya udah. Oh tidak, ternyata titik komanya di bukan titik koma ya, maaf saya ralat, itu titik. Dua, save dua. Terus kita kasih dot, kasih dolar di sini, terus dot, kasih titik dua. Terus di sini kita buka TBR kan ya, TBR.
R. Terus kita bikin contoh yang kedua, enter, miring, contoh dua. Contoh dua kita enter di sini, kita for ya, di sini for, kita ikuti perintah Bapak, for. Ini kita enter, for di sini hampir sama dengan yang pertama, angka satu, satu, terus titik koma, terus yang ini dihilangkan ya, yang tengah ini dihilangkan, terus kita langsung lanjut, nanti itu di if. Enggak perkenaan jadi tidak terlalu cepat ya, if itu kurung puluh, kita kasih ini, kita enter, terus di bawahnya ini ada echo ya, sini kita enter, maaf, salah enter, di sini echo, contoh dua, di sini contoh dua, enter, kita kasih spasi ya. Jadi merasa badan saya demam gitu, aduh ya rasa capek ya, dot, kita kasihin dolar, kita kasih i, dot, kasih titik dua, kita kasih br ya, kita buka dulu ini, kita bikin contoh yang ketiga. Ini berapa contoh ya, maaf saya lihat dulu. Nah itu berapa contoh ini, 4 contoh ya. 4 cara mungkin maksudnya. Terus kita lanjut ini ke contoh 3. Contoh 3, kita enter ini, kita save $, i sama dengan 1, koma, salah kalau ya, for sini kosong ya, cuma sisa titik koma yang di pangkal, ini dihapus semua, sisakan ini saja di dalam. Nah sisa ini, terus itu if ter sini if kondisinya maaf, if-nya kehapus, mungkin saya agak sedikit enak badan jadi gak konsen lagi, maaf ya, ulang aja, if enter control ini, terus kita bikin kondisinya dolar i 10, terus break, break gitu ya. Ada contoh yang ketiga,
break, titik koma, di bawah ini echo ya, enter, echo, enter. Oke, contoh 3, caps contoh spasi 3, terus titik 2. Oke, kita kasih dot, dolar, i, dot, dr. Nah, ini kita lanjut ke contoh keempat. Sharing, contoh 4, untuk tempat aja ya. Contoh 4. Sini kita klik for ya. Di sini for. Aja langsung aja. For di dalamnya ini 1. Maaf, saya kurang sehat. Ada sedikit sakit ya. BC sama dengan 0. Kita ganti ini dan sama dengan, terus kita kasih 0. Makanya udah pas. Itu S ini kita ganti plusnya menjadi seperti ini. Dan 10 koma, kita isi lagi di sini dolar. Ini saya juga sedikit kurang paham apa maksudnya, kita ikuti aja kata bapak. Karena untuk penjelasan lebih lanjut itu saya akan pelajari lagi. Oh, di sini ada tulis in. Dan ini print ya. Saya bikin print. Print SI dolar I plus dolar I plus ya. Di sini tidak ada ininya nih. Print dolar I koma dolar maaf dan ini ya dolar I maaf ini plus. Nah, kita lihat di gambar, maaf nih di gambar, terus titik koma ya. Nah, titik koma. Tunggu dulu, kita lihat, perhatikan lebih baik ya. Bersama di sini dia tidak pakai pengurung lagi. Sudah keempat, tutup langsung titik koma. Kita hapus ini. Kita hapus, kita kontrol S. Nanti coba kita jalankan, kita cek apakah ada yang error. Kita udah menjalankan dengan pas. Ada yang error ya di line 28 token titik koma, 28 token titik koma. Tadi kita tengok di materi bapak, ini titik koma 10. Di angka 10 kita ada koma, di sini koma, di sini koma, udah betul. Bedanya di mana? 0 tidak, for ya, tidak ada yang berbeda sedikit pun. For dolar I salah ternyata di sini. Di sini koma dia ya. Di sini koma. Kita kontrol S, habis itu dia baru mau berjalan. Setelah sesuai dengan peraturan. Nah, ini jadi dia. Jadi sedikit ngebug ya. Kalau mungkin perintahnya kebanyakan.
Kita kan perintah bapak ini sampai berapa dia, mungkin bentar saja. Bentar 36 ini kita tidak mungkin membatasi, kita ini masih berjalan ini kan. Dia masih berjalan, pengalaman hebat ini ya, berhasil. Coba kita buka ulang dek pertemuan ke-11. Ke-12 HP sini di contoh 2 dia error, dia berlebih sampai ke, mari kita rubah apa yang salah di yang contoh kedua. Nah, apakah ada yang berbeda dengan punya bapak? Kita cek dulu ini daripada laptopnya ngebug gitu kan. Contoh kedua aturannya dia sampai 10. Tengok di sini, oh ternyata kita lupa memasang brake di sini, berarti dia akan terus berjalan sampai selesai karena kita tidak mengasih jeda brake. Maka dari itu kita tuliskan di sini brake, brake, Ctrl S, nanti baru deh dia jadinya bakal bagus gitu. Ya, saya agak sedikit slow respon sekarang. Nah ini contoh 3 ada yang salah satu semua. Nah mari kita lihat contoh ketiga ini apa yang salah. Break udah. Nah, kita cek dulu ini ada error. Contoh ketiga kita adakah breaknya? Oh ternyata kita ketinggalan ini, plus plusnya ini. Kita cek di contoh ketiga, breaknya sudah ada, tapi kita kelupaan dengan ini i plus maaf, kasih plus plus. Habis kita kasih plus plus di situ titik komanya jangan lupa ya. Ctrl S, nanti kita jalani lagi. Sini kita cek, kita sambil belajar, kita sambil mereview. Oh, salahnya di mana? Nah, di sini udah mau dia, ini udah benar sesuai dengan yang punya bapak. Yang punya bapak, kita lihat hasilnya, apakah sama atau tidak. Sama contoh 36, tapi yang bawah tidak terlihat ya. Yang 1 2 3 4 5 6. Ya tidak terlihat, mungkin tidak terakses oleh bapak. Mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini kita bikin, selain menggunakan for sederhana, kita dapat menggunakan for untuk nilai array dengan script di bawah ini. Mari kita buat sama-sama, kita cek. Sebelum itu kita hapus dulu ini. Paste, enter. Nah, terus di sini kita klik signal orang ya, ataupun kalau kita mau benda gitu, apa sih bahasa Inggrisnya benda, saya lupa karena mungkin ada saya malas mikir ya. People sama dengan array, enter ini array name kan, kata dia. Maaf, oh ya Allah saya salah rupanya, saya pakai dolar pula arraynya. Benar gini, array ini sebenarnya kan gini kan ya, kosong ya, kita enter. Oke, kita enter beberapa.
ini kita klik area bawah, array name tak perlu ya, kita hapus. Ini array, sini name, kita isi name dia, tujuan dia ke siapa, kaleng. Kita bikin namanya, nama saya aja Iqbal, oke. Iqbal. Terus ini kita kasih komen, kita kasih koma 2, kasih salt, kita kasih salt, tujuan salt dia kemana, ke angka yang random ya. Maaf saya agak sakit nih, kurang kesehatan. Sama dengan ini, delapan, 5, 6, 4, 12, 6, 4, 12. 4, 12. Kita hapus ini, kita kasih koma, oke. Ini, maaf, sorry. Di sini, ini kita gambar ya. Di sini kita naik ini. Kecilkan ini aja, biar ini bisa kelihatan sampai ujung. Terus kita salin ya. Kita ini Ctrl C aja ini biar lebih mudah. Ctrl C. Habis itu di bawah kita enter, kita Ctrl V. Ctrl V dulu. Ini kita ganti nama yang lain gitu. Apa yang kita inginkan. Katanya Kurnia. Oke, sal dia kita ganti dengan angka yang berbeda gitu. Angka dia 215863215863. Oke. Nah, setelah itu kita tidak perlu lagi memakai memakai koma. Nah, dah sini kita klik lagi, kita bikin for dulu. For enter. Ini for nilainya 0. Ya sudah. Sini kita ganti ini dengan size. Kita kasih size sama dengan count. Kita kasih count ya di sini, size count kurung people, ini people, terus titik koma di luarnya ini kita kasih ini ini udah benar, ini kan tanda ini, terus kita kasih, kita klik size, lagi kita klik size titik koma, titik koma kita kasih plus plus dolar i. Nah itu kita tutup, nanti tuh di sini kan kita ini kan aja sini. Nah kayak gini kan biar mirip aja sebenarnya. Terus di bawah kita kasih PayPal ya. Ini PayPal. Oke, di sini PayPal. Ini kita kasih petaan gini. Maaf, di sini kita kasih petaan gini. Si dolar i. Terus kasih petaan lagi tanpa pakai koma ya. Harusnya kita kasih T2 sal. Saya tidak tahu apa gunanya sal. Spasi. Maaf, tambah pula di sini enteran. Enteran ini mungkin tidak tahu lah saya kan apa itu kata perintah apa tuh 356.
Ini 6 sesuai angka yang di atas, koma 9 9 9 9 9 9. 6 ya, sesuai dengan angka yang di sini. Nanti keluar angkanya ini menjadi random gitu. Itu yang dimaksudnya. Oh, maaf, salah deh. Nah, terus di bawah kasih perintah untuk mengeluarkan dia. Ini kita kasih echo, enter kan echo, terus dolar i dot, kasih di sini titik dua, terus kita kasih spasi di dalamnya. Ini tak tahu saya untuk apa. Sini seterusnya kita dot, kasih s, kasih PayPal kan tidak tertulis PayPal. Buka ini s, maaf, s, enter si kan. Terus kita lanjutnya kita kasih name. Ini diperintahkan untuk isi name, name, terus sini kita kasih dot, terus kita kasih ini, kasih spasi, kasih dot, kasih dolar, kita kasih PayPal, enter. Kasih PayPal, kita kasih SI lagi, dolar i, terus dolar i gini. Oh, sepertinya di name ini saya ada mengalami bug. Ya bukan bug sih, karena kelalaian. Mungkin saya udah kurang konsen ya. Terlupa menutup ini, terus ini kelebihan juga satu nih. Backspace, ini PayPal. Nah, saya udah kayak kurang konsen gitu. Ini sebenarnya sal nih, kita isi sal. Maaf, ini sal. Koma, sal, ini sal. Terus itu kita kasih titik mungkin untuk penjara kan. Terus itu BR. Kedua, dalamnya kita kasih ini. Dalamnya kita kasih BR, bukan BT, salah BR. Nah, habis itu kita kontrol S. Kita lihat hasilnya. Kita cek, ada kesalahan ya. Ada. Token line 14. Line 14 kita cek, line 14 apa yang salah. Nih, kita cek ini. Line 14. Apa yang beda? Bukan ini. Oh, ini udah tiba di materi yang paling bawah. Ini dia. Line 14 di sini. Cek line 14 for SI. Ternyata kita salah penggunaan ini pemakaian dia koma. Kita kontrol S, ini udah mau berjalan seperti biasa. Ada yang error ini, dash not match on closet pertemuan 12 line 15. Cek line 15 salah dia di mana. Ini salah, saya salah kasih pagar, kasih tutup. Nah ini yang benar, kalau kita kontrol S dia benar-benar pas error. Nah, di sini Iqbal 0 1 ini sesuai gitu kan. Kita lihat sama ada seperti yang dipunya Bapak 01. Nah, ya kalau kita mau tambah orang lagi, nanti dia baru ada 2, ada 3, dan ada 4. Nomornya kalau mau kita kasih koma di sini, enter, kita array,
Tak perlu sih, kita blok aja ini. Kita blok, Ctrl C, Ctrl V, itu kita kasih tutup kurung. Nah, sudah di sini kita ganti namanya dengan itulah, kita Ctrl S, kita cek apakah dia mau berhasil. Mau ya, urutan 2 gitu, angka dia pasti akan keluar beda-beda walaupun ini sama, yang penting angka acak dia tuh tetap keluar. Nah, kita refresh dia berubah-ubah nih, tidak acak dia tidak akan keluar angka yang sama seperti itu. Materi yang terakhir ya, saya udah agak kurang kesehatan nih. Yang materi terakhir ini kita juga menggunakan forage for each. Mungkin lah bahasa dia. Kita hapus dulu ya. People tidak perlu kita hapus, array kita hapus ini dari sini aja. Backspace di sini kita mulai dari awal lagi. People array, kita enter nih, arraynya udah bener nih, tapi bukan array name. Jadi kita udah pakai array name ya, karena kita udah ada people ya, udah ada array. Maksud ini kita hapus. Maaf, ini kita isi dengan A, B atau apapun harus sama gitu, harus sesuai dengan keinginan kita. Ini kita backspace, arah ke atas, 1, terus sini koma, backspace, kasih ini B. Maaf, batu-batu. B kita kasih sama dengan sini 2 D, lambang kedua, ataupun kita terbalik 1 2 A B C bisa. Maaf, saya agak kurang kesehatan, fisik dah sama. Terus selanjutnya sama dengan ini kita kasih gini 3, terus koma, lanjut D lagi kita kasih ini D, terus sama dengan arahnya ke sini, terus 4 satu. Sebenarnya ini tak perlu pakai perlu pakai kurung ya, hampir saya salah omong karena batu saya udah rada rabun. Maaf, ini salah. Kita enter ini, kita ke atas. Di sini kita klik array karena saya udah ngulang-ulang dari tadi nih. Array karena di ini langsung array name, kita ngubah ini aja. Array name kita ketik orang. Habis itu di dalamnya ini kita isi angka 1 2 3 4. Di sini klik 1, 2, 3, 4, nah di sini udah. Habis itu baru kita ketik forestnya, kita enter, klik for each, enter di bawah ini udah ada variabelnya apa, people ini kan ASCII value, habis itu kode echo kita enter. Habis itu di dalam ini dia nanya stringnya apa, kita pilih dolar. Sama dengan ini kasih dolar, habis itu value, habis itu BR. Oke, setelah ini kita
bawahnya lagi echo, bawah enter, di echo jumlah array, ini jumlah array, jumlah array ya, ini jumlah array titik 2 maaf ya, ya pas lah ini. Habis itu kita dot count ya, count discount buka kurung dolar people, ntar nih people udah ada. Itu di sini titik buka kurung, buka kurung belum, di sini kita kasih ini, kasih br, kita kasih br, baru forage lagi, satu lagi nih kita bikin forage yang terakhir, enter, forage bukan fp, for enter w nih udah masuk nih, maaf salah masuk, rupanya for yang masuk, astaga. Ini kita hapus nih dulu. Contohnya udah, habis itu kita enter, forage di sini bukan shift, enter, variabelnya orang, masukkan orang nih, orang ASCII, value-nya udah tidak ada yang perlu dirubah. Habis itu kita masuk echo untuk manggil kata perintah dia, echo, terus kita kasih dua di sini, oke ya. Ini kita ketik key, terus kasih ini. Sebenarnya sih kalau kalau untuk mudahnya kita ambil aja dari yang atas ini, echo key value br, kalau pengen mudah. Tapi karena saya ngetik aja karena udah mumpung ini yang terakhir, value kita buka ini dalam dia br. Nah br udah selesai ya, hati-hati di jalan. BR terus kita titik koma, setelah itu kita kontrol S, mari kita cek apakah ada sesuatu yang salah. Nah ternyata udah benar, ini udah bisa. Kalau kita ingin pengen rubah ke lain bisa, laranya ini. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.